Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Berikut saya buatkan video tutorial cara menggunakan aplikasi Verval PTK. Oke, untuk loginnya sudah tahu semua, menggunakan nick ya. Oke, kita langsung login saja. Oke, setelah kita berhasil login, kita akan dihadapkan di tampilan awal, yaitu bagian pertama itu foto. Jadi kalau fotonya belum ada, maka silakan diupload menggunakan tombol upload atau edit foto di sini kecil ini. Oke, nah usahakan ukuran file yang diupload untuk fotonya tidak lebih dari 1 mega. Jadi supaya tidak gagal dan memastikan ukuran fotonya kecil, gunakan aja fitur yang ada di WhatsApp. Jadi gambar file fotonya itu kirim aja ke chat WhatsApp, terserah dengan siapa. Kemudian simpan filenya ke galeri. Jadi yang terkirim di WhatsApp tadi simpan ke galeri. Nah, kemudian kita upload. Oke. Lanjut, kenapa seperti itu? Karena di WhatsApp ada fitur untuk mengkompres file, terutama file gambar. Lanjut, untuk tombol di bawahnya ini digunakan untuk melihat lokasi rumah atau koordinat alamat rumah. Jadi kalau Bapak Ibu Guru sudah pernah menginput koordinat rumah, otomatis kalau kita klik di sini akan muncul mapnya di bagian sini ya, di bagian sini akan muncul. Oke, jika tidak, maka Bapak Ibu Guru nanti harus menginput koordinat rumahnya. Oke, nanti kita bahas bagaimana menginput koordinat rumahnya. Lanjut, tombol logout. Tombol logout ini kalau kita sudah selesai kerja ya logout saja, supaya nanti pada saat HP digunakan oleh orang lain tidak dalam posisi login. Oke, lanjut. Nah, di sini ada menu-menu inputan yang bisa kita pilih, yaitu ada data kelompok biodata atau data diri, kemudian kepegawaian, kemudian sertifikasi yang maksudnya yang berhubungan dengan sertifikasi, kemudian alamat dan berkas. Oke, jadi ada 5. Jadi kalau ada usulan menu yang lain silahkan disampaikan melalui kotak saran. Oke, lanjut. Nah, di dalamnya masing-masing menu itu memiliki inputan yang sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau biodata ya isinya tentang data diri, nama, nick, dan seterusnya, sampai dengan kalau sudah punya pasangan maka pekerjaan pasangan itu diisi. Nah, selanjutnya kepegawaian juga sama. Kepegawaian diinput juga NIP, NUPTK, jenis PTK-nya sebagai apa, guru atau apa, itu sampai dengan tugas tambahan. Oke, di sini tugas tambahan dan seterusnya kemudian diisi. Jadi silakan dilengkapi. Sertifikasi juga diisi. Misalkan punya lisensi kepala sekolah atau pengawas, atau punya keterampilan sertifikat braille, kemudian bahasa isyarat, dan ini lagi ada NPWP, wajib pajak atas nama siapa, kemudian karpek. Nah, ini karpek ini kalau Bapak Ibu Guru sudah sertifikasi pasti punya nomor karpek. Kemudian karsu ini bagi Bapak Ibu Guru yang sudah punya silakan diinput. Yang belum punya, Bapak Ibu Guru bisa lihat di aplikasi My ASN. Itu ada fitur untuk cetak karis atau karsu. Oke, lanjut. Nah, alamat. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi, koordinat rumah itu nanti adanya di sini. Jadi kalau koordinat rumahnya belum ada, nanti bisa diisi sini ya. Misalkan alamat rumah, jalan apa, jalan Ahmad Yani kah apa, RT, kemudian RW, di sini RW, di sini dusun dan desanya. Kalau di Merauke ini belum ada dusun ya, jadi desa saja, kecamatan, kode pos, dan seterusnya. Provinsinya sengaja saya tidak pasang karena memang provinsinya cuma satu, kita ada di Papua Selatan. Oke, lanjut. Telepon, kemudian nomor HP,
Jadi kalau telepon ini mungkin nomor istri, nomor HP itu nomor kita sendiri atau nomor pasangan. Nah, itu silahkan Bapak Ibu guru isi sendiri, terserah. Email juga sama, email usahakan email yang terdaftar di Dapodik. Oke, kemudian nah di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini belum ada nih. Oke, ini belum ada. Saya simpan nih ya. Jadi belum ada nih. Jadi kalau alamatnya belum ada tuh, lokasi belum tersedia. Tulisannya lokasi belum tersedia. Berarti kalau lokasi belum tersedia, nah ngisinya di mana? Ngisinya di sini. Di tombol ini melalui tombol get koordinat. Oke. Jadi diklik tombol get koordinatnya, klik, tunggu. Nah, di sini ada pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu guru belum pernah menggunakan fitur lokasi, maka HP akan bertanya atau minta izin lah. Aplikasi meminta izin untuk mengakses data GPS. Oke, sebelumnya kita pastikan dulu GPS-nya aktif dulu. Kita pastikan GPS-nya aktif dulu. Nah, di sini. Jadi pastikan tombol ini, GPS ini, ya ini, yang ada lokasi itu pastikan nyala, aktif. Karena ada quick share, kemudian lokasi, ada perekam layar, jangan diganggu. Nah, di bagian lokasi itu wajib aktif. Nah, setelah aktif, maka ini kembali lagi ini harus diklik tombol izinkan. Jadi klik tombol izinkan. Oke, izinkannya satu kali boleh, tapi rekomendasi saya gunakan yang ini saja karena siapa tahu suatu saat kita ingin menggunakannya kembali, jadi tidak perlu dimintain izin lagi. Oke, kita klik izin saat mengunjungi situs. Oke, jadi ya komputer atau aplikasi sudah mendapatkan koordinat kita. Nah, setelah ketemu, kita oke saja. Nah, setelah kita oke, baru kemudian kita simpan. Nah, pada saat proses simpan, pastikan semuanya alamat, kemudian RT, RW, dusun, dan seterusnya itu sudah terisi semua, baru kemudian simpan, supaya tidak dua kali kerja. Oke, setelah disimpan, nah, setelah disimpan di sini, kemudian akan muncul koordinat rumahnya. Jadi kita bisa tinggal klik saja di situ, maka koordinat kita sudah terpasang di situ. Oke, lanjut. Setelah menu alamat, kita menuju menu berkas. Nah, Bapak Ibu guru yang punya berkas penting, silahkan diupload. Misalkan saya ada berkas penting ini tentang KTP misalkan. Oke, KTP, misalkan sisi pertamanya, sisi depan misalkan. Sisi depan, kemudian cari filenya, pilih media atau filenya, kemudian kita cari di perangkat kita. Oke, misalkan di sini ada surat nih, ada tombol, ada menu surat nih, sudah saya kumpulin ini. Suratnya ternyata saya punya hanya PDF saja. Oke, nggak apa-apa, berarti filenya nanti dalam bentuk PDF. Misalkan tadi KTP ya, oke saya ganti aja. Saya ganti. Tadi bukan KTP, tapi ya, SK misalkan surat SK penugasan misalkan, atau SK jabatan fungsional, atau SK tugas tambahan misalkan, SK PNS saja sudah. Oke, SK PNS, kemudian keterangannya nggak usah, dikasih strip saja kalau nggak usah. Kemudian kita pilih filenya dari file yang tadi, misalkan dari surat. Nah, di sini kita cari SK PNS tadi ya, mungkin karena nggak di sini nggak ada, saya punya ini aja sudah, surat tugas saja sudah. Klik surat tugas, nah, anggap aja itu surat PNS-nya, SK PNS. Udah, kita upload. Tunggu karena mungkin besar. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita lihat kalau sudah berhasil, maka di sini ada
SKPNS, diupload sekian, ukuran filenya 372 kilobyte. Jadi kalau kita mau lihat hasilnya, ada tombol mata ini, ada tombol download. Jadi kalau kita perlu mendownloadnya, kita klik tombol download saja. Kalau kita mau menghapus, klik tombol hapus. Oke, kita klik view gambar mata, kita lihat seperti apa. Oke, nah Bapak Ibu, kalau kita membukanya melalui HP, itu biasanya tampilannya seperti ini. Karena apa? Karena browsernya tidak mendukung akses langsung ke file PDF. Jadi, solusinya bagaimana? Solusinya kita klik buka. Nah, dia akan membuka filenya. Ternyata seperti ini filenya. Oke, surat tugas dan seterusnya. Selesai, kita tutup. Kita kembali lagi ke aplikasi kita. Nah, itu caranya. Jadi kalau misalkan ada upload gambar, ya kalau gambar biasanya langsung bisa kita lihat langsung di sini. Oke, kita lanjut. Sudah, demikian kira-kira cara penggunaan aplikasinya. Mudah-mudahan simple, nggak terlalu ribet, dan mudah digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu guru punya saran, kritik saran, maka kirim kritik sarannya melalui kotak saran. Saya logout dulu, saya klik tombol logout dulu. Nah, kotak sarannya ada di Verval PTK Bapak Ibu. Jadi kotak sarannya ada di sini. Jadi sudah ada di link. Nah, kotak sarannya tuh ada di sini nih. Ada di sini. Silakan diketik. Oke, sarannya misalkan sebaiknya ditambah menu makan siang. Oke, anggap aja gitulah. Kita kirim ke admin. Kita kirim. Nah, pesan sudah dikirim ke admin. Maka nanti akan masuk ke saya punya. Otomatis akan masuk ke kritik saran Verval TK, pesan sebaiknya ditambah menu makan siang. Terima kasih. Begitu kira-kira cara penggunaan aplikasinya. Semoga bermanfaat. Selamat mengisi datanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.